Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita sambung lagi kajian kita ini dengan judul memberantas kemiskinan dan kebutaan. Diuraikan oleh Dr. Andes S.A. Yazid Burhani. Saudara-saudara kaum pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sifat Allah Ta'ala adalah Ghaniyun, artinya maha kaya. Saya ulangi lagi, Ghaniyun artinya maha kaya. Kita makhluk yang berakhlak karimah diharapkan menjadi orang kaya. Namun kenyataannya dunia sekarang ini sedang dilanda kondisi keprihatinan yang gawat dan menakutkan, yaitu kondisi kemiskinan. Kemiskinan itu dapat menimbulkan kekafiran atau kekufuran pada seseorang di dunia ini. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi suci Muhammad SAW yang artinya kekafiran itu akan menjadikan atau membawa orang kepada kekufuran. Adapun kemiskinan yang menimbulkan kekafiran itu ada 5 macam, yaitu yang pertama adalah miskin harta, yang kedua adalah miskin ilmu, yang ketiga adalah miskin iman, yang keempat adalah miskin amal, yang kelima adalah miskin hidayah atau petunjuk. Kita bahas satu persatu. Yang nomor 1, miskin harta. Miskin harta adalah suatu hal yang sangat menakutkan dunia, sehingga banyak orang bersusah payah mencari harta sebanyak-banyaknya dengan jalan dan cara apapun. Machiavelli berkata, tujuan menghalalkan segala cara. Artinya semua cara boleh ditempuh, boleh dilakukan, asalkan tujuannya bisa tercapai. Ini prinsip ajaran Machiavelli yang diteruskan oleh paham komunisme dalam rangka memberantas satu aspek kemiskinan, yaitu miskin harta. Dari acuan itu orang berlomba-lomba mencari kekayaan. Dan dari itu pula lah bangsa-bangsa di dunia ini mengadakan ekspansi. Akhirnya ingin menguasai dunia. Itulah yang dikenal sebagai imperialisme. Kami berpikir sebenarnya menjadi orang kaya itu lebih berat daripada menjadi orang miskin. Karena orang kaya diwajibkan mengeluarkan zakat dan ditanya tentang asal-usul kekayaannya yang dimilikinya itu, sedangkan orang miskin bebas dari kewajiban zakat, bahkan berhak untuk menerima zakat itu. Untuk itu marilah kita berpikir sejenak bagaimana mendudukkan sesuatu sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya tentang harta benda itu. Kedudukan, profesi, jabatan,
istri dan anak-anak kita, dan bagaimana kita membuat atau membagi cinta kepada mereka. Dan marilah kita buka hati dan perasaan kita bersama-sama supaya jiwa kita bersambungan, sambung sinambung dengan 1-2 ayat suci yang terdapat di dalam Quran suci. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika ayah kamu dan anak kamu dan saudara kamu dan istri kamu dan keluarga kamu dan kekayaan yang kamu peroleh dan perdagangan yang kamu khawatirkan pudarnya dan rumah-rumah yang kamu senangi, ini lebih kamu cintai daripada Allah dan utusannya dan perjuangan di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum durhaka. Surat At-Taubah surat 9 ayatnya 24. Selanjutnya Allah berfirman yang harus kita renungkan dan sangat penting bagi kita di dalam surat At-Taghabun surat 64. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu, maka awaslah terhadap mereka. Dan jika kamu memberi maaf dan berlaku sabar dan memberi ampun, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, pada hakikatnya manusia secara kodrati cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada harta benda miliknya, cinta kepada rumahnya yang bagus, cinta kepada kendaraannya yang mewah, dan lain-lain sebagainya. Namun semua itu supaya didudukkan sesuai dengan kondisinya yang sebenarnya. Sebab semuanya hanya merupakan ujian, dan di sisinya adalah ganjaran yang besar. Surat 64 ayat 15. Kalau begitu, istri, anak, harta benda, dan lain-lain itu adalah merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita tidak dapat memanfaatkan sebagaimana mestinya, akan menimbulkan dampak yang negatif, yang merugikan bagi kita. Ayat-ayat yang telah dibacakan tadi itu merupakan peringatan kepada kita supaya kita dapat menggunakan sesuatu pada proporsinya, terutama masalah harta benda. Apabila kita keliru menggunakannya akan menjadikan neraka yang menakutkan, yang menyiksa diri kita sendiri. Jika manusia di dalam keadaan kemiskinan akan nyaris menjadi orang kafir,
karena dia akan mengatakan bahwa Allah tidak adil, tidak kasih sayang dan tidak cinta kepadanya. Namun orang lain diberi kemakmuran, kekayaan dan kemewahan, tetapi kami tidak. Kalau sampai terdapat sesuatu jiwa yang demikian memarahi dan mengundat-undat Allah Ta'ala, disitulah letaknya kekufuran dan kekafiran itu. Nah, itulah kemiskinan dan kekayaan di bidang harta benda serta tanggung jawab terhadap harta benda itu yang ada pada kita sangatlah berat. Belum lagi kemiskinan di bidang ilmu dan di kemiskinan di bidang lainnya. Untuk itu kita akhirkan sekian dulu. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.